Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Tiara Rahmadia Fitri dengan NIM 2414040040 dari program studi Tadris Matematika kelas B UIN Imam Bonjol Padang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membuat kesimpulan pada mata kuliah Tafsir Tarbawi. Untuk materi kesimpulan Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Zulheldi MAG dan Bapak Edwin Jerry MAG. Sebelum saya membuat kesimpulan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 259, izinkan saya terlebih dahulu untuk melafazkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Yang artinya, atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh hingga menutupi atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Lalu Allah bertanya kepadanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, tidak, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah, tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Dan kami jadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu. Bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, itulah bunyi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Ayat ini berhubungan dengan kisah seorang laki-laki dari Bani Israel yang dalam beberapa riwayat disebut sebagai Uzair. Meskipun ada pula ulama yang berbeda pendapat bahwa orang tersebut bukanlah Uzair, melainkan seseorang dari kalangan orang soleh. Cerita ini terjadi ketika kota Yerusalem dihancurkan oleh pasukan dari Raja Babilonia yang menguasai tanah tersebut. Kota ini hancur total dan ditinggalkan oleh penghuninya, lalu menjadi reruntuhan yang tidak ada kehidupan. Lalu laki-laki ini melewati kota yang hancur itu dan bertanya-tanya, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali kota ini setelah hancur? Maka Allah mengujinya dengan mematikan si laki-laki tersebut selama 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, Allah membangkitkan kembali laki-laki tersebut, lalu menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesarannya. Allah memperlihatkan bahwa makanan dan minumannya tetap terjaga dan tidak rusak, sementara keledainya telah menjadi tulang belulang. Kemudian Allah pun membangkitkan keledai itu sebagai tanda bagi laki-laki tersebut bahwa kekuasaannya itu ada. Lalu menyusun kembali tulang belulang keledai tersebut dan membalutnya dengan daging, kemudian menghidupkannya kembali. Laki-laki tersebut akhirnya menyadari atas kekuasaan Allah, dan dia berkata bahwa dia yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari beberapa hal tersebut dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, ada pendapat para ulama, yaitu Imam Al-Wahidi dalam kitab Al-Babun Nuzul menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa seorang laki-laki dari Bani Israel yang meragukan bagaimana Allah bisa membangkitkan kembali orang-orang yang telah mati dan sebuah kota yang telah hancur. Nah, lalu ayat ini juga turun untuk menjelaskan kuasa Allah dalam menghidupkan yang telah mati. Lalu pendapat Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim juga menyebutkan kisah yang sama, mengutip beberapa riwayat bahwasanya yang mengatakan bahwasanya laki-laki tersebut adalah Uzair yang dihidupkan kembali oleh Allah selama yang telah
mati selama 100 tahun, yang telah tidur selama 100 tahun. Lalu Ibnu Katsir sendiri cenderung kepada riwayat tersebut bahwa laki-laki tersebut adalah Uzair, sesuai dengan mayoritas pendapat ulama tafsir. Kemudian ada juga pendapat dari ulama Al-Qurtubi pada tafsir Al-Qurtubi yang menambahkan bahwa peristiwa ini adalah tanda kekuasaan Allah yang jelas untuk meneguhkan keimanan manusia, bahwa Allah mampu membangkitkan orang mati pada hari kiamat. Yang nantinya kuda yang dibangkitkan itu di hadapan laki-laki tersebut menjadi bukti yang nyata bahwa Allah berkuasa untuk menghidupkan kembali siapapun itu dan apapun yang telah mati. Kemudian perdebatan tentang identitas laki-laki tersebut, terdapat perbedaan dari kalangan ulama tafsir mengenai identitas laki-laki tersebut. Ada yang berkata Uzair, dan mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki tersebut adalah Uzair, seorang nabi dari Bani Israel yang dikenal dengan kebijaksanaannya. Lalu Allah memperlihatkan mukjizat ini sebagai tanda kekuasaannya, sekaligus sebagai peringatan bagi kaum Bani Israel yang melakukan kebangkitan setelah mati. Lalu ada pula yang berkata bahwa laki-laki tersebut bukanlah Uzair, seperti Hasan al-Basri yang menyebutkan bahwa laki-laki tersebut bukanlah Uzair, melainkan seorang dari kalangan orang soleh yang hidup di masa kehancuran Yerusalem. Mereka berpendapat bahwa Uzair bukanlah karakter yang disebutkan dalam ayat, namun hanya dihubungkan dengan kisah oleh beberapa perawi. Baik, dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 259 tadi dapat kita ambil nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai terbawi yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama yaitu nilai tentang keyakinan terhadap kebangkitan setelah kematian, yaitu nilai akidah. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya beriman kepada kebangkitan setelah kematian. Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menghidupkan kembali seseorang yang telah mati selama 100 tahun, lalu membangkitkannya kembali. Itu adalah sebagai bukti nyata bagi kita. Dalam hal ini, menanamkan keyakinan pada umat Islam bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan yang kedua, keajaiban dan kekuasaan. Allah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya melalui kejadian luar biasa yang dialami oleh laki-laki ini, yaitu menjaga makanan orang tersebut tetap utuh selama 100 tahun, sementara keledainya telah hancur, dan kemudian dihidupkannya kembali keledai tersebut. Hal ini mengajarkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah, serta memperkuat iman kepada keesaan dan kekuasaan Allah. Yang ketiga, nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu nilai mengenai ketundukan kita terhadap kehendak-kehendak Allah. Dalam ayat tersebut, orang yang pada awalnya meragukan bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali suatu negeri yang hancur, tetapi setelah mengalami kebesaran Allah, dia akhirnya sadar dan tunduk serta mengakui bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu. Hingga ini mengajarkan kepada kita bahwa manusia harus berserah diri kepada Allah atas kehendak-kehendak Allah dan tidak lagi kita meragukan kebesarannya. Yang keempat, pentingnya pengamatan dan pemikiran. Allah memerintahkan orang tersebut untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya, baik itu makanannya, minumannya, dan juga keledainya, sebagai pelajaran untuk memahami kekuasaan Allah tersebut. Ini mengajarkan kita sebagai umat Islam untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Karena dengan hal tersebut, kita harus menggunakan akal untuk mempelajari bukti-bukti kekuasaan Allah dan meningkatkan ketakwaan kepadanya. Lalu pelajaran selanjutnya yang dapat kita ambil yaitu sabar dan juga tawakal atas hikmah yang diberi dalam ujian yang diberikan oleh Allah. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang kesabaran. Orang tersebut harus melalui pengalaman yang luar biasa, yaitu untuk memahami kekuasaan Allah yang juga menunjukkan bahwa dalam setiap ujian ada hikmah yang perlu kita pahami. Cukup sekian video dari saya. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tafsir terbawi mengenai tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Kurang lebihnya saya ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.